Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang metodologi pengembangan rekayasa perangkat lunak. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Putri Anissa Desvianti, lalu ada teman saya Mutiara Marsa Silvia, Isnaini Paiza Fitri, M. Kelvin, dan juga Rifki Pradana. Untuk menjelaskan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Kelvin. Kepada M. Kelvin, kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Pengembangan perangkat lunak bergantung pada pengelolaan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Menetapkan sebuah metodologi memiliki dinamisasi yang tinggi dalam tahap-tahap perancangan model yang menggambarkan tahap-tahap aktivitas dan daur hidup suatu sistem. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalahnya. 1. Permasalahan yang mendasari perekayasaannya. Kedua, target pengguna perangkat lunak yang dihasilkan. Ketiga, model proses pengembangan yang dipilih yaitu waterfall, agile, prototyping, dan sebagainya beserta alasannya. Keempat, lingkungan pemrograman yang digunakan yaitu PHP, MySQL, Anaconda, Python, dan sebagainya, dan alasannya. Kelima, fitur apa saja yang disediakan dalam perangkat lunak tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk M. Kelvin. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Mutiara Marsa Silvia. Kepada Mutiara kami persilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi pengembangan perangkat lunak. Menurut Ashar Susanto, menyatakan bahwa SDLC, System Development Life Cycle, adalah salah satu metode pengembangan sistem informasi yang populer pada saat sistem informasi pertama kali dibuat. Terdapat 4 tahapan dalam membangun atau mengembangkan sistem informasi dengan menggunakan SDLC, yaitu Planning, Analysis, Design, dan Implementation. Adapun dalam implementasi SDLC terdapat berbagai metodologi yang dapat dipergunakan. Penggunaan metodologi akan bervariasi tergantung kepada penekanannya, apakah terhadap bisnis, proses, ataukah pada pendukung bisnis. Terus ini terdapat metodologi Linear Sequence Model. Linear Sequence Model atau sering disebut dengan Classic Lifestyle atau Waterfall Model adalah metode pengembangan perangkat lunak dengan pendekatan sekuensial dengan cakupan aktivitas. Pada metode ini terdapat rekayasa sistem dan analisis atau System Engineering and Analysis. Karena perangkat lunak adalah bagian dari sistem yang lebih besar, pekerjaannya dimulai dari pembentukan kebutuhan-kebutuhan untuk seluruh elemen sistem dan kemudian memilih mana yang untuk pengembangan perangkat lunak. Hal ini penting ketika perangkat lunak harus berkomunikasi dengan hardware, orang, atau basis data. Terus, pada metode ini terdapat analisis kebutuhan perangkat lunak atau Software Requirement Analysis. Pengumpulan kebutuhan dengan fokus pada perangkat lunak yang meliputi domain informasi, fungsi yang dibutuhkan untuk kerja, performansi, dan antar muka. Selanjutnya ada parallel model. Menurut Dennis, parallel model ini merupakan metodologi yang mencoba untuk mengatasi interval waktu yang lama antara tahap analisis dan pengiriman sistem. Selanjutnya ada metodologi ini berkembang oleh masalah pada model waterfall yang menciptakan permintaan untuk metode baru dari sistem yang berkembang agar dapat memberikan hasil yang lebih cepat, membutuhkan lebih sedikit informasi yang mutakhir, dan menawarkan fleksibilitas yang lebih besar. Baiklah, itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Mutiara, terima kasih. Lalu materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Isnaini Paiza Fitri. Untuk Isnaini kami persilakan. Terima kasih untuk moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan dari landasan teori. Kategori pendekatan prototyping model digunakan jika pemakaian hanya mendefinisikan objek umum dari perangkat lunak tanpa merinci kebutuhan input, pemrosesan, dan outputnya. Sementara pengembangan tidak begitu yakin akan efisiensi algoritma adaptasi sistem operasi. Kategori ini berfokus pada perampingan
SDLC dengan menghilangkan banyak pemodelan dan dokumentasi overhead dan waktu yang dihabiskan untuk tugas-tugas proyek, menekankan sederhana perkembangan aplikasi berulang. Kategori ini menggunakan pemrograman ekstrim atau XP yang dijelaskan sebagai berikut. Prinsip-prinsip kunci XP meliputi pengujian terus-menerus, coding sederhana, dan interaksi yang dekat dengan pengguna akhir untuk membangun sistem yang sangat cepat. Setelah proses perencanaan yang dangkal, tim proyek melakukan analisis, desain, dan fase implementasi interaktif. Untuk pemrograman PHP adalah bahasa pemrograman yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi web. Pengembangan proses waterfall adalah salah satu dari beberapa metode pengembangan perangkat lunak yang umum digunakan. Alasan menggunakan PHP. Pertama, keterampilan umum. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling umum digunakan untuk mengembangkan web. Banyak pengembang web memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam PHP, sehingga memudahkan tim pengembangan dalam menerapkan model waterfall. Kedua, fleksibilitas. PHP adalah bahasa pemrograman yang sangat fleksibel dan mendukung banyak paradigma pengembangan termasuk paradigma waterfall. Anda dapat membangun struktur waterfall dengan baik dalam PHP, termasuk langkah-langkah yang jelas, perencanaan yang baik, serta dokumentasi yang kuat. Yang ketiga, beragam pustaka dan framework. PHP memiliki beragam pustaka dan framework pengembangan seperti Laravel, Symfony, dan Ginter yang dapat membantu dalam membangun aplikasi yang mematuhi model waterfall. Framework ini menyediakan berbagai alat untuk manajemenkan proyek, manajemen database, dan lain-lain. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Isnaini. Lalu untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh teman saya Refki. Kepada Refki kami persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil kerja kami. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan perangkat lunak bergantung pada pengolahan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Komponen metodologi pengembangan perangkat lunak terdiri dari metode, alat bantu, tools, dan prosedur. Tidak ada metodologi yang benar-benar sesuai dengan semua jenis organisasi, sehingga dibutuhkan pendekatan lebih lanjut untuk memiliki metodologi mana yang paling sesuai untuk dapat diterapkan pada organisasi tertentu. Metodologi pengembangan perangkat lunak yang terdiri dari linear, sequential model atau waterfall, parallel model, interaction model, prototype model, right, perfect application development model, spiral model, V-set model, dan agile development memiliki perbandingan yang menunjukkan fitur, kelebihan, dan kelemahan masing-masing. Pertimbangan pemilihan metodologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan dapat didasarkan pada kriteria penilaian terdiri dari kejelasan persyaratan pengguna, kekerapan dengan teknologi, sistem fleksibilitas, sistem andalan, jadwal, waktu singkat, dan visibilitas jadwal, hingga mereferensi beberapa pendapat dari peneliti atau jurnal ilmiah. Misalkan untuk menganalisis metodologi yang lain dan pendekatan yang berbeda untuk mensimulasi dan membandingkan karakteristik dalam rangka mewujudkan keberhasilan untuk memilih sebuah metodologi yang akan diimplementasikan dalam sebuah organisasi. Sekian dari saya, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih Refki. Mungkin sekian yang bisa